kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Engkau memberi kami kesempatan untuk beribadah kepadamu Yesus di dalam ibadah perjamuan kudus pada hari ini. Bawa kami Tuhan untuk menyembah-Mu lebih lagi dan lebih dalam lagi Tuhan. Jamah setiap kami Roh Kudus, biar kami menerima lawatan-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Ku buka hati tu jaman-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati tu jaman-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati tu jaman-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati tu jaman-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati tu jaman-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati tu jaman-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati tu jaman-Mu, berserah
Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jaman-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Kami membuka hati kami Tuhan untuk jamahan-Mu Yesus. Glory. Haleluya. 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 Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Yesus, jamah kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Roh Kudus jamah setiap kami, Roh Kudus lawat setiap kami. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Bekerjalah setiap kami, Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Oh, oh, Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus,
manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Engkaulah yang ku perlu, Engkau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Engkaulah yang ku perlu, Engkau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Engkaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu. Kami boleh beribadah dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah kepada Tuhan yang hidup dan menghidupkan setiap kami. Dan sebentar kami akan belajar firman-Mu, memberikan ketenangan, memberikan keteduhan dalam hati kami untuk kami bisa baik-baik mendengar firman-Mu Tuhan. Sehingga hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami siap diberkati oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam pengurapan ilahi. Haleluya. Amin. Nah, shalom, selamat pagi. Mari kita pada hari ini akan belajar sama-sama dari firman Tuhan yang kita sudah minggu yang lalu kita merayakan dalam ibadah Pentakosta, yaitu ibadah pencurahan Roh Kudus. Kita melihat banyak tema tentang Roh Kudus. Ya, untuk minggu yang lalu kita belajar bagaimana pribadi Roh Kudus. Ada beberapa tema-tema daripada Roh Kudus, dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema dinamika Roh Kudus. Ya, ada tema yang lain peran Roh Kudus, dan ada yang banyak tema. Tapi kita akan melihat bagaimana dinamika Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, maksud saya begini saudara, saya berdoa saudara dengan tema-tema Roh Kudus yang Bapak Ibu Saudara dengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan saudara, Roh Kudus itu sebagai satu pribadi. Ya, Roh Kudus bukan kuasa, Roh Kudus sebagai pribadi, sehingga setiap kita boleh mengalami kehidupan ini dituntun oleh Roh Kudus. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya.
Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang tergantung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, kita melihat dinamika Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dalam konteks firman Tuhan yang kita baca dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 19. Itu kita akan melihat beberapa hal. Roh Kudus itu Holy Spirit. Roh Kudus itu pneuma. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari ketritunggalan Allah yang sama kedudukannya dan sama kekekalannya dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Jadi sekali lagi, Roh Kudus bukan kuasa, tapi Roh Kudus bisa memberikan kuasa. Roh Kudus adalah pribadi Allah dalam ketritunggalan Allah yang sepadan, yang selevel dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Nah, pertanyaannya daripada konteks firman Tuhan ini, bagaimana dinamika Roh Kudus? Menurut konteks firman Tuhan, kitab Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 19. Kita melihat di dalam ayat ke-13 dikatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengar dan bersama-sama dalam ibadah online pada pagi hari ini, coba perhatikan baik-baik kata-kata di dalam Dia kamu juga. Ini diulang 2 kali. Ya, sekali lagi, di dalam Dia kamu juga. Ini diulang 2 kali. Pertanyaannya, di dalam siapakah? Dan jawabannya ada di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah saudara perkataan daripada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus datang ke dalam kehidupanmu. Artinya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, kalau Yesus selama ada di dunia ini, saudara dibatasi oleh ruang dan gerak. Yesus dibatasi oleh tubuh jasmaninya. Kalau Yesus berada di Yerusalem, Dia tidak bisa berada di tempat Samaria. Kalau Yesus berada di kota Galilea, Yesus tidak bisa berada di tempat Bethlehem. Jadi artinya saudara, Yesus dibatasi oleh keadaannya. Tapi saudara, Roh Kudus saudara adalah roh. Roh Kudus adalah roh yang bisa berada di mana-mana. Roh Kudus juga disebut saudara sebagai penghibur. Atau dalam bahasa Inggrisnya ada comforter atau parakletos, yang artinya Roh Kudus ini adalah penolong. Roh Kudus ini artinya adalah asisten. Roh Kudus ini adalah artinya pengantara. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saudara tanamkan dalam hati setiap kita bahwa Roh Kudus itu bisa ada dalam setiap kehidupan kita. Saudara, dengan kenaikan Kristus ke surga dan kita merayakan saudara Pantekosta, pencurahan Roh Kudus, saudara, maka saudara Roh Kudus menjadi pembela dan Kristus naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa, dan Roh Kudus saudara untuk menjadi pengantara, intercessor saudara,
pembela untuk pengampunan dosa kita. Nah, saudara, pertanyaannya, saudara, bagaimanakah saudara Roh Kudus ini ada dalam kehidupan setiap kita? Saudara, yang pertama saudara dikatakan saudara, di dalam Dia kamu juga, kamu telah mendengar firman kebenaran. Saudara, Roh Kudus bisa berada dalam setiap kehidupan kita saudara, karena kita mendengar firman kebenaran. Saudara, dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan saudara, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, dalam kitab Matius pasal 13 ayat 23 dikatakan saudara, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu saudara, ia berbuah, ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi artinya saudara mendengar firman Tuhan. Saudara, dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 15 dikatakan, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Bapak Ibu saudara sekalian, berita Injil disampaikan saudara. Orang mendengar firman Tuhan dan orang itu percaya saudara dan berseru nama Yesus, saudara, orang itu akan menerima keselamatan. Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana saudara Roh Kudus ini saudara ada dalam kehidupan setiap kita? Menurut konteks daripada Efesus pasal 1 ayat 13 ini saudara. Selain mendengar saudara, yaitu saudara percaya. Ya. Saudara, jadi percaya, believe. Saudara, Yohanes pasal 20 ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya berdoa saudara ketika saudara beribadah, saudara mendengar firman Tuhan baik-baik, dan saudara biar saudara timbul percaya ini saudara. Ya saudara, dan firman Tuhan juga berkata, hati-hati saudara, ada orang yang mendengar saudara Injil, tetapi saudara bisa juga belum percaya saudara. Karena itu saudara, memang tertulis saudara dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 63. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Saudara, sekali lagi saudara, mengapa saudara? Karena saudara, puji Tuhan saudara, kalau saudara sudah menjadi orang percaya, artinya Bapak Ibu saudara sekalian, itu sesuai saudara dalam kitab firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 65. Saudara, itu adalah Bapa mengaruniakan kepada kita. Saudara, Yohanes pasal 6 ayat 65 mengatakan, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi saudara, saya berdoa saudara, biar Roh Kudus ini saudara betul-betul ada dalam kehidupan saudara. Menjadi penolong, menjadi intercessor, menjadi pengantara antara saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara, kita akan melihat saudara. Yang pertama saudara, dinamika Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang saudara adalah Roh Kudus adalah pribadi yang menyertai dan hidup dalam hati orang percaya. Kita melihat yang kedua, dikatakan demikian saudara, di dalam ayat pasal 3 ayat 13b saudara, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, saudara, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Bapak Ibu saudara sekalian, apa itu meterai saudara? Meterai itu saudara, kalau kita dalam bahasa sehari-hari saudara, itu dikatakan segel ya saudara. Meterai itu adalah cap saudara. Jadi saudara, meterai itu adalah tanda pengesahan secara legalitas. Saudara, jadi menurut firman ini saudara, ketika seseorang menjadi percaya saudara, maka dalam hatinya sudah ada Roh Kudus. Saya ulangi saudara ya. Jadi ketika seseorang mendengar firman Tuhan,
saudara kemudian percaya dan menerima keselamatan saudara, itu sudah ada meterai Roh Kudus dalam hidupnya saudara. Saudara menjadi sesuatu yang harus kita mengerti dengan baik saudara. Saudara, kalau kita bukan orang percaya saudara yang dapat berkata-kata dengan bahasa roh, itu baru dikatakan Roh Kudus dalam hatinya saudara. Itu beda saudara. Kalau saudara seseorang bisa berkata-kata dalam bahasa roh atau karunia lidah, itu adalah satu daripada 9 karunia roh yang diberikan bagi orang percaya. Saudara, dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10 saudara, di sana dijelaskan saudara ada 9 saudara karunia Roh Kudus saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, penggunaan materai itu untuk apa saudara? Yang pertama saudara adalah untuk membuat surat perjanjian. Jadi saudara, kalau saudara membuat satu perjanjian saudara dengan saudara yang lainnya, saudara, itu materai itu saudara sebagai tanda bahwa itu legal. Saudara, kemudian saudara apa? Kwitansi pembayaran. Ya saudara, kalau saudara beli barang saudara, maka saudara dikasih kwitansi pembayaran yang ditandatangan di atas materai. Yang ketiga ada saudara tanda kepemilikan. Ya saudara, zaman dahulu saudara, orang-orang Israel saudara, untuk memberikan tanda bahwa binatang piaraan, domba, kambing, ya saudara, kemudian lembu itu saudara, yaitu saudara itu dicap saudara, diberikan tanda saudara. Ya saudara, jadi kemudian kapan, pertanyaannya begini saudara, kapan kegunaan materai itu tidak berlaku lagi? Saudara, yang pertama saudara setelah perjanjian terlaksana. Yang kedua saudara setelah pembelian barang diterima. Yang ketiga saudara tergantung saudara daripada orang yang membuat perjanjian ini saudara. Jadi pertanyaannya begini saudara, saya ingin memberikan arahan ini saudara dengan pertanyaan ini, kapan Roh Kudus tidak ada lagi saudara dalam kehidupan orang percaya? Bapak Ibu saudara sekalian, saudara coba baca saudara Matius pasal 12 ayat 31 saudara. Kitab Matius pasal 12 ayat 31. Dikatakan demikian, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Bapak Ibu saudara, kapan Roh Kudus itu tidak ada lagi dalam kehidupan setiap kita saudara? Kalau orang beriman saudara sudah menghujat, artinya saudara mencelah, mencerca, mengumpat, saudara, berarti saudara Roh Kudus itu ditolaknya. Ya, itu yang pertama saudara. Yang kedua saudara, kapan saudara orang percaya itu Roh Kudus tidak ada dalam kehidupannya saudara? Saudara, kita baca saudara dalam Efesus pasal 4 ayat 30 saudara. Efesus pasal 4 ayat 30 demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah belajar bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi saudara. Jadi Roh Kudus sebagai pribadi saudara, artinya saudara bisa didukakan. Dalam terjemahan lain itu tuh disedihkan saudara. Saudara, pertanyaannya saudara, bagaimana Roh Kudus itu didukakan saudara? Yaitu saudara, kalau orang percaya hidup dalam beberapa hal saudara, daripada kitab Efesus pasal 30 ayat 31 ini saudara. 31 dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Artinya begini saudara, Roh Kudus saudara itu kita dukakan kalau kita hidup dalam kepahitan. Ya, saudara, jadi mari saudara jangan hidup dalam kepahitan. Banyak hal saudara, kadang-kadang kita bersinggungan satu dengan yang lainnya, dengan sesama saudara. Tapi saudara, mari saudara berikan saudara hati saudara menjadi hati yang penuh dengan pengampunan. Yang kedua saudara, kegeraman.
Saudara, saya baca dalam terjemahan lain, kegeraman itu dendam, saudara. Saudara, saya berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ikut dalam ibadah online ini, saudara, jangan menyimpan dendam dalam hatimu. Saudara, ada orang yang mengatakan gini, saudara, karena dendam, karena pernah disakiti, saudara, dia sampai mengatakan, sampai mati, aku tidak bisa mengampuni. Oh saudara, bahaya, saudara. Saudara, kalau orang seperti itu, saudara, seperti firman Tuhan dikatakan, saudara, saudara mendukakan Roh Kudus. Saudara, yang keempat, saudara, pertikaian, itu perselisihan. Yang kelima, saudara, adalah fitnah. Ya saudara, sekarang dengan kabar-kabar, saudara, hoak yang kesana kemari, saudara, mari saudara berdoa bagi pemerintahan ini. Ya tetap saudara bisa menyelesaikan dalam segala hal yang dihadapi dalam pandemi COVID-19 ini, saudara. Saudara, kejahatan. Ya, saudara, jadi sekali lagi saudara, Roh Kudus adalah roh yang suci. Dan saudara, dia tidak bisa tinggal, saudara, dalam hati yang tidak suci. Saudara, kalau seseorang mengerti firman, tapi masih tetap tinggal dalam dosa kepahitan, dendam, pertikaian, maka Roh Kudus tidak akan ada dalam hatinya, saudara. Saudara, jadi orang percaya tersebut, saudara, yang memutuskan. Maksud saya begini, saudara, ya. Saudara, itu adalah kondisi yang akan kita hadapi, saudara. Bagaimana saudara meresponi? Ya, saudara, kalau ada hal yang membuat saudara jadi pahit, saudara, saudara tidak menyimpan dalam hati, saudara memberikan pengampunan, Roh Kudus akan tetap dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara saudara difitnah dengan orang-orang yang tidak suka kepada saudara, tapi saudara tidak membalas dengan fitnah, tapi saudara memberikan pengampunan, saudara, Roh Kudus masih ada dalam kehidupan kita. Artinya begini, saudara, semua itu saudara tergantung kita, saudara, sebagai orang percaya. Apakah meterai Roh Kudus itu masih tetap meterai dalam kehidupan kita? Bukan berarti saudara bisa berbahasa roh, bukan berarti saudara dengan karunia-karunia yang lain, saudara. Saudara, itu firman Tuhan pernah berkata dalam kitab Matius, saudara, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat, aku melakukan mujizat, dan aku melakukan segala hal-hal daripada karunia roh. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Aduh saudara, sedih saudara orang yang mengalami seperti itu, saudara. Mari saudara kita belajar, saudara, dinamika Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, saudara. Roh Kudus, saudara, memeterai orang percaya sebagai tanda miliknya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saudara yang sudah mengiring Tuhan, saudara yang sudah beriman kepada Tuhan, tetap mengiring Tuhan dengan baik. Jangan sampai Roh Kudus ini yang memeterai kita, saudara, itu kita dukakan. Saudara, yang ketiga, kita melihat, saudara, apakah dinamika Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sesuai dengan konteks firman Tuhan Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 19 yang kita baca ini, saudara. Yang ketiga, saudara, dikatakan, saudara, Roh Kudus ini, saudara, ayat 14, Efesus pasal 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Saudara, jaminan itu, saudara, adalah inheritance. Jaminan itu adalah, saudara, kleronamia, saudara. Jaminan itu artinya, saudara, ya saudara, apa saudara ya? Kalau saudara ke bank, saudara ya, saudara membawa itu sebagai jaminan, saudara. Ya saudara, untuk mendapatkan daripada gunaan itu, saudara, untuk mendapatkan, nah itu jaminan, saudara. Saudara, kalau saudara lihat ada dua ayat firman yang lain, saudara, yaitu juga menjelaskan tentang Roh Kudus memberi jaminan. Saudara, coba kita baca 2 Korintus pasal 1 ayat 22. Dikatakan demikian, 2 Korintus pasal 1 ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara, 2 Korintus pasal 5 ayat 5 juga dikatakan, saudara, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada
kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saudara, dari 2 ayat ini saudara menjelaskan tentang jaminan, ya saudara, jaminannya itu Roh Kudus dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara, dan tidak dijelaskan saudara, apakah yang telah disediakan untuk kita saudara dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Tapi saudara, dalam kitab Efesus 1 ayat 14 dijelaskan saudara. Yang pertama saudara, jaminan itu saudara untuk segala sesuatu yang telah disediakan, yaitu saudara untuk memperoleh seluruhnya saudara. Ya, Bapak Ibu saudara, kan dalam pelayanan dalam kehidupan kita bergereja saudara, saya sudah mengatakan saudara, ada pelayanan jawatan. Saudara, saya berdoa setiap saudara boleh menemukan pelayanan jawatan apa yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan setiap kita pelayanan saudara, ada 9 karunia roh. Dan itu saudara biar boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa berbahasa roh, itu membangun iman kita, menguatkan iman kita. Saudara, itu saudara Tuhan berikan keseluruhannya, meskipun dalam perjalanan saudara, apa yang Tuhan berikan itu sebagai kasih karunia. Saudara, yang kedua saudara, apa yang diberikan saudara selain seluruhnya, memperoleh penebusan sebagai milik Allah. Oh, dahsyat saudara. Saudara, akhir daripada kehidupan orang percaya saudara adalah sampai Tuhan menentukan dia untuk pulang kembali. Dan Roh Kudus itu saudara sebagai tanda jaminan bahwa kita ini adalah milik Allah. Saudara, yang ketiga, jaminan apa saudara yang diberikan oleh Roh Kudus ini bagi setiap orang percaya, yaitu untuk memperoleh kemuliaannya. Oh, luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika kita melayani Tuhan dengan air mata, saudara, dengan jerih payah kita, saudara, kemuliaan itu Tuhan sudah siapkan bagi setiap kehidupan kita. Saudara yang layani dengan baik. Saudara yang mengiring Tuhan, iring Tuhan dengan baik. Saudara, belajar firman Tuhan baik-baik, agar setiap saudara boleh memperoleh kemuliaan dalam kehidupan setiap kita. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dinamika Roh Kudus yang ketiga saudara, Roh Kudus menjadi jaminan orang percaya untuk memperoleh semua yang telah disediakan. Nah, saudara, yang keempat saudara kita lihat, Bapak Ibu saudara sekalian, kita baca dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 19 saudara. Saudara, dikatakan demikian saudara. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saudara, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, kuasa diberikan kepada setiap orang percaya saudara, bukan untuk meninggikan diri. Saudara, kuasa diberikan saudara bukan untuk menjadi kesombongan. Kuasa diberikan saudara bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi saudara, Roh Kudus bukan kuasa. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang memberikan kuasa. Saudara, Roh Kudus saudara memberikan kuasa ini saudara. Saudara, kuasa ini saudara dalam bahasa Inggrisnya power. Bahasa Yunaninya dinamis saudara. Saudara, saya bagi saudara kuasa ini saudara ada yang bersifat saudara internal dan ada yang bersifat eksternal saudara. Saudara, kuasa yang bersifat internal ini adalah saudara adalah moral power and excellence of soul. Artinya saudara, kuasa dalam akhlak dan jiwa yang unggul. Saudara, kita melihat saudara Daniel saudara. Daniel berketetapan untuk tidak makan santapan raja saudara. Sehingga saudara Daniel ini saudara betul-betul mempunyai excellence of soul saudara. Saudara, kemudian Daniel saudara bisa mengartikan mimpi raja. Daniel sudah tetap beribadah 3 kali sehari. Meskipun ada risiko hukuman mati, yaitu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel saudara tetap menjadi pejabat. Yang penting saudara pada zaman 4 periode. 4 periode daripada raja. Yaitu Raja Nebukadnezar. Daniel masih menjadi orang yang penting. Raja Belsasar, Daniel masih juga menjadi orang yang penting. Raja Darius, Raja Kores,
saudara tidak mudah saudara seseorang untuk bisa saudara berada pada posisi yang penting dalam periode raja yang berbeda-beda. Tapi kenapa saudara Daniel ini saudara mempunyai excellent of soul, mempunyai saudara moral power. Saudara berdoa saudara bagi hamba-hamba Tuhan saudara. Ya, setiap mereka saudara biar ada Roh Kudus dalam kehidupannya, sehingga Roh Kudus ini saudara terus menerus memberikan arahan dalam kehidupan setiap kita. Saudara, kita melihat saudara kuasa yang kedua itu apa saudara? Yaitu saudara kuasa untuk bisa beristirahat. Kuasa untuk mengalami ketenangan. Saudara menghadapi tekanan, menghadapi problema, bahkan menghadapi lawan pun saudara, itu saudara ada ketenangan. Saudara ini ternyata saudara saya baca ini saudara saya melihat dari Bible Sword saudara. Jadi saudara hari-hari seperti ini saudara, kita perlu saudara menghadapi segalanya ini dengan ketenangan dari Tuhan. Bahkan saudara bisa beristirahat dengan baik saudara. Puji Tuhan saudara. Bapak Ibu saudara, kan ada yang tidak bisa tidur saudara. Tidak bisa tidur, takut-takut saudara keluar bagaimana nanti kena penyakit COVID-19. Ya saudara, saya berdoa saudara, biar kuasa internal ini yang Tuhan sudah berikan melalui Roh Kudus ini ada dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu saudara, ketika Daud dikejar saudara oleh Absalom saudara, saudara baca dalam Mazmur pasal 3 ayat 16. Mazmur 3 ayat 6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Oh dahsyat saudara. Nah saudara, kita melihat saudara sekarang kuasa yang eksternal saudara. Yaitu saudara kuasa power for performing miracles. Kuasa untuk melakukan mujizat. Bapak Ibu saudara sekalian, setiap kita saudara yang ada Roh Kudus saudara diberikan kuasa ini saudara. Yang kedua saudara, kuasa eksternal ini apa saudara? Kuasa atau kemampuan untuk terus berbuat baik. Yang ketiga saudara, kuasa untuk mengalami kesuksesan dan kekayaan. Dan yang terakhir saudara, kuasa untuk bertambah-tambah. Saudara, yang keempat kita belajar saudara, Roh Kudus memberi kuasa kepada orang percaya. Bukan untuk meninggikan diri, bukan untuk menyombongkan diri, bahkan bukan untuk pamer diri, tapi memberikan kuasa ini untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi saudara kita sudah belajar firman Tuhan daripada dinamika Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya menurut konteks firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 19 ini saudara. Mari saudara, kita pada hari ini saudara akan bersama-sama melakukan ibadah perjamuan kudus saudara. Mari saudara kita berdoa dan nanti kita akan saudara melakukan ibadah perjamuan kudus. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Biar firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus itu ada menyertai setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap memekahkan roh kami. Untuk bisa Tuhan, Roh Kudus ini terus menerus berdinamika dalam kehidupan kami. Roh Kudus ini Tuhan boleh memeteraikan kehidupan kami. Dan menjadi jaminan sampai kepada kami menyelesaikan segala sesuatu di dunia ini. Dan Tuhan Roh Kudus memberikan kuasa ini dalam kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan boleh betul-betul menguatkan setiap kehidupan kami. Menghadapi hari-hari seperti ini, kami perlu terus-menerus firman-Mu ini Tuhan menerangi hati kami. Firman-Mu ini Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian,
Kita akan melakukan ibadah perjamuan kudus. Saudara yang sudah di rumah, saudara yang sudah membawa, saudara bisa memakai, kalau nggak ada roti hosti, saudara bisa memakai roti, dan saudara yang tidak ada air anggur, saudara bisa memakai sirup. Mari saudara yang sudah siap, saudara bisa berdiri, saudara angkat tangan saudara, tinggi-tinggi saudara, dan saudara angkat saudara roti ini saudara. Pandang kepada Yesus. Saudara, Yesus begitu mengasihi setiap saudara. Yesus saudara mati, dan Yesus saudara mengalami segala penderitaannya untuk memberkati saudara. Tapi Yesus tidak dikalahkan oleh kematian. Yesus bangkit, dan pada hari yang ke-40 dia naik ke surga. Dia pergi ke surga supaya penolong Roh Kudus itu ada dalam setiap kehidupan kita, memimpin dan mengarahkan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau mengasihi kami, Kau memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar dengan perjamuan kudus yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang melakukan dengan baik, mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara sama-sama kita akan baca firman Tuhan, dan nanti akan kita makan sama-sama dengan percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan bagi setiap kita? Sekali lagi saya bertanya, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan sama-sama dengan percaya. Mari saudara mengangkat cawan yang berisi air anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum sama-sama dengan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah mengikuti ibadah dalam ibadah perjamuan kudus ini, yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu, ada Roh Kudus dalam kehidupan kami, ada kuasa yang menyertai kami sebagai orang percaya yang sudah dimeteraikan, yang sudah mendapatkan jaminan, dan yang sudah ada Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang menghadapi problema, Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami berdoa sekali lagi. Biar Tuhan dalam masa-masa ibadah seperti ini, setiap anak-anak-Mu bisa beribadah dengan baik. Dan kami mendengar ada beberapa hal Tuhan yang akan bisa beribadah lagi secara bersama-sama dengan melakukan protokol-protokol yang ada. Tuhan, biar itu boleh terrealisasi dengan segera. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami di Indonesia. Tuhan memberkati Tuhan pemerintahan ini, Presiden Jokowi. Tuhan memberkati saudara menteri-menteri yang dalam Indonesia maju ini Tuhan. Memberikan hikmat-Mu dalam menghadapi problema yang dihadapi pada hari-hari ini. Tuhan tetap memberikan ketenangan. Tuhan memberikan juga keamanan di mana-mana, di seluruh negeri yang kami cinta ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi kota Surabaya. Kami minta pertolongan Tuhan.
Tuhan, yang kami melihat Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, sehingga banyak Tuhan daripada rakyat di kota ini Tuhan, yang dilalukan daripada segala pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberikan pemerintahan kota ini Tuhan hikmat-Mu, memberikan semua dinas terkait Tuhan dalam hikmat-Mu memimpin kota ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu bisa mengangkat tangan. Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan-Mu, menjagai dan mengawali-Mu. Tuhan akan menyinari hidup-Mu, memberikan kasih karunia-Nya. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepadamu, memberikan damai sejahtera-Nya. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai kali kedua bertemu sebagai mempelai yang sempurna, tanpa cacat dan kerut di hadapannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sudah diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.